Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi kedua dari interaksi obat, yaitu hormon dan kontrasepsi, di mana anggota dari kelompok 6 sendiri adalah saya sendiri Dian Ayu Kusumaningrum dengan NIM 202521082 dan saya Mas Adi NIM 202521087 dan saya Febrina Sari Murestina 202531123 dan saya Al-Awaldi Ramadan dengan NIM 202511057. Baik, silakan teman-teman nonton mengenai penjelasan lebih lanjut tentang interaksi hormon dan kontrasepsi. Adapun materi selanjutnya yaitu sistem endokrin. Yang pertama, definisi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mempengaruhi aktivitas atau fungsi berbagai organ atau jaringan dalam tubuh. Kemudian yang kedua, fungsi sistem endokrin. Yang pertama itu mengontrol mood control, kemudian sistem pertumbuhan individu, yang ketiga sistem yang mengatur metabolisme. Kemudian efek dari sistem endokrin. Yang pertama itu metabolisme sistem pertumbuhan, yang kedua sistem yang mengatur emosional, yang ketiga sistem yang mengatur kesuburan, dan yang terakhir sistem yang mengatur waktu tidur. Oke, selanjutnya bagian-bagian dari sistem endokrin. Yang pertama itu ada pituitari dan pineal gland yang terletak di bagian otak. Kelenjar tiroid sendiri terletak pada bagian leher, dan pankreas terletak di belakang lambung, dan kelenjar adrenal terdapat di atas ginjal. Adapun juga kelenjar seks antara pria dan wanita. Selanjutnya penyakit sistem endokrin. Yang pertama ada akromegali, Cushing, neoplasias, ovari, presosius, dan endokrin. Perbedaan antara hormonal dan kontrasepsi. Obat hormonal yaitu terapi pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan hormonal. Sedangkan obat kontrasepsi adalah jenis obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Baik, selanjutnya adapun golongan dari obat hormon. Yang pertama ada 5-alpha reduktase inhibitor dengan contoh obat dutasterid dan finasterid. Kemudian golongan kedua ada hormon adrenal cortical steroid, di mana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kortikotropin, glukokortikoid, dan mineral kortikoid, di mana untuk contoh obat dari glukokortikoid yaitu triamcinolone, metilprednisolon, dan budesonid. Kemudian untuk contoh obat dari mineral kortikoid yaitu fludrocortisone. Kemudian golongan obat ketiga yaitu ada adrenal corticosteroid inhibitor, di mana contoh obat dari tersebut yaitu levoketoconazole, metirapon, dan osilotrostat. Kemudian golongan obat ketiga tersebut ada antiandrogens, di mana contoh obatnya yaitu enzalutamid, bicalutamid, dan apalutamid. Kemudian golongan selanjutnya ada antidiuretik hormon dengan contoh obat vasopressin, terlipressin, dan desmopressin. Kemudian golongan obat selanjutnya itu ada antigonadotrophic agents, di mana contoh obatnya danazol. Kemudian golongan selanjutnya itu ada antithyroid agent, di mana contoh obatnya yaitu metimazol, potasium iodide, sodium iodide 131. Kemudian contoh obat selanjutnya yaitu aromatase inhibitor dengan contoh obat anastrozol, letrozol, dan exemestan. Kemudian contoh obat selanjutnya dari golongan calcimimetics dengan contoh obat kinakalset dan etekalsetid. Kemudian golongan obat kalsitonin dengan
contoh obat kalsitonin sendiri. Kemudian golongan obat hormon selanjutnya yaitu hormon estrogen reseptor antagonis dengan contoh obat fulvestrant dan elacestrant. Kemudian golongan selanjutnya yaitu gonadotropin releasing hormon antagonis dengan contoh obat elagolix, relugolix, dan degarelix. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu growth hormone receptor blocker dengan contoh obat teprotumumab dan pegfilgrastim. Kemudian golongan obat selanjutnya growth hormone dengan contoh obat tesamorelin, somatropin, dan ionapexsomatropin. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu insulin like growth factor, di mana contoh obatnya itu dari mekasermin, rinvabat, dan mekasermin. Kemudian melanocortin reseptor agonis dengan contoh obat setmelanotide dan bremelanotide. Kemudian selanjutnya golongan obat hormon miscellaneous hormon, contoh obat vasoritide, paratiroid hormone and analogs dengan contoh obat teriparatide. Kemudian golongan obat progesteron reseptor modulator dengan contoh obat ulipristal dan mifepriston. Kemudian golongan obat prolaktin inhibitor dengan contoh obat bromokriptin dan cabergolin. Kemudian golongan obat selektif estrogen reseptor modulator dengan contoh obat ospemifin, raloxifin, dan tamoxifin. Kemudian golongan obat tiroid yaitu contoh obat tiroid desicate dan levotorexin dan liothyronin. Kemudian golongan obat somatostatin dan somatostatin analog dengan contoh obat octreotide, lanreotide, dan pasireotide. Kemudian golongan obat synthetic ovulation stimulan dengan contoh obat clomiphen. Kemudian untuk golongan obat kedua itu golongan hormon seks, di mana golongan pertama itu ada hormon androgen and anabolic steroid dengan contoh obat testosteron dan metiltestosteron. Kemudian golongan obat kedua kontrasepsis dengan contoh obat levonorgestrel dan birth control pills. Kemudian golongan ketiga itu hormon estrogen dengan contoh obat estradiol. Kemudian golongan keempat itu gonadotropin releasing hormone dengan contoh obat leuprolid, goserelin, dan navarelin. Kemudian golongan obat keempat itu ada gonadotropins dengan contoh obat menotropins. Kemudian ada golongan obat progestin dengan contoh obat etonogestrel dan levonorgestrel. Kemudian golongan obat sex hormone combination dengan contoh obat loestrin V Pro, kemudian microgestin, dan kombinasi ethinyl estradiol dan norethindrone. Selanjutnya, contoh interaksi obat. Yang pertama, metilmasol dan propranolol, jenisnya itu farmakokinetik. Mekanisme menggunakan propranolol bersama-sama dengan metilmasol dapat mengurangi efek propranolol, terutama dieliminasi oleh ginjal. Penanganan, pasien harus dipantau secara ketat untuk perubahan efikasi dan keamanan saat mencapai keadaan eutiroid atau ketika dosis agen antitiroid ditambahkan, dihentikan, atau diubah. Kedua itu estradiol dan cefizim. Jenis interaksinya itu farmakodinamik. Mekanisme efektivitas kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dapat terganggu oleh pengobatan bersama dengan agen antimikroba. Penanganannya itu konsultasi dengan dokter untuk alternatif obat kontrasepsi lain. Ketiga, tamoxifen dan colchicine. Jenis interaksi farmakokinetik, mekanisme peningkatan penyerapan serta pengurangan ekstraksi colchicine karena penghambatan transporter penghabisan PGP di usus, tubulus proksimal ginjal, dan hati.
pasien dengan gangguan ginjal atau hati tidak boleh diberikan colchicine pada pasien dengan fungsi ginjal dan hati yang normal. Dosis colchicine harus dikurangi bila digunakan dengan inhibitor PGP atau dalam waktu 14 hari setelah penggunaannya. Yang keempat, testosteron dan morfin. Jenis interaksi farmakokinetik, mekanisme meningkatkan konsentrasi morfin dalam plasma dengan cara penghambatan transporter penghabisan PGP usus, menghasilkan peningkatan bioavailabilitas oral morfin. Penanganannya, pemantauan klinis dan laboratorium yang ketat harus dipertimbangkan setiap kali inhibitor PGP ditambahkan atau dihentikan dari terapi, dan dosis morfin disesuaikan seperlunya. Kelima, danazol dan metformin. Jenis interaksinya itu farmakodinamik. Mekanismenya, kombinasi dengan danazol menyebabkan hiperglikemia, intoleransi glukosa, diabetes mellitus onset baru, dan atau eksaserbasi diabetes yang sudah ada sebelumnya. Penanganannya, konsultasi dengan dokter untuk alternatif obat kontrasepsi lain. Selanjutnya, mekarsemin dengan insulin reguler. Jenis interaksinya farmakodinamik. Mekanisme obat ini dapat meningkatkan risiko hipoglikemia dengan meningkatkan pemanfaatan glukosa prefer. Penanganannya, dosis insulin mungkin memerlukan penyesuaian jika diduga ada interaksi. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 6 mengenai interaksi obat, kontrasepsi, dan hormonal. Semoga dari pemaparan kelompok kami yang telah dipaparkan, teman-teman dapat memahami dan mengerti obat-obat apa saja yang dapat berkontraksi dengan obat kontrasepsi maupun hormonal. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.